Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kami. Dengan anggota yaitu pertama ada Aditya Apri Nugroho dengan NPM 2017051026. Yang kedua ada saya sendiri, M. Torik Al-Fajri dengan NPM 2057051002. Dan yang terakhir ada Fajar Adi Saputra dengan NPM 2067051002. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan mempresentasikan dua topik. Yang pertama ada what is quality, dan kedua ada apa perbedaan cara Pressman dan Summerfile membahas software quality. Yang pertama ada what is quality yang akan disampaikan oleh Fajar. What is quality? Sebagai upaya ini, industri mengembangkan definisi kualitas yang didasarkan pada kesesuaian dengan spesifikasi produk yang terperinci. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa produk dapat ditentukan secara lengkap dan prosedur dapat ditetapkan yang dapat memeriksa produk yang diproduksi terhadap spesifikasinya. Tentu saja, produk tidak akan pernah benar-benar memenuhi spesifikasi. Jadi beberapa toleransi diperbolehkan jika produk itu hampir benar. Itu digolongkan sebagai dapat diterima. Kualitas perangkat lunak tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan kualitas di bidang manufaktur. Dalam buku Zen and the Art of Motorless Maintenance, Robert Versick mengomentari hal yang kita sebut kualitas. Kualitas, Anda tahu apa itu, namun Anda tidak tahu apa itu. Tapi bertentangan dengan diri sendiri. Tetapi beberapa hal lebih baik daripada yang lain, yaitu mereka memiliki kualitas yang lebih. Tetapi ketika Anda mencoba mengatakan apa kualitasnya, terlepas dari hal-hal yang memilikinya, semuanya menjadi pop. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jelas beberapa hal lebih baik daripada yang lain. Tapi apa kelebihannya? Begitu berputar-putar Anda pergi, memutar roda mental dan tidak menemukan tempat untuk mendapatkan daya tarik. Apa sih kualitas itu? Apa itu? Memang apa itu? David Garfin dari Harvard Business School menyarankan bahwa kualitas adalah konsep yang kompleks dan beragam, yang dapat dijelaskan dari 5 sudut pandang yang berbeda. Pandangan transendental berpendapat seperti persegi, bahwa kualitas adalah sesuatu yang Anda kenali tetapi tidak dapat didefinisikan secara eksplisit. Tampilan pengguna melihat kualitas dalam kaitan dengan tujuan spesifikasi penggunaan akhir. Jika suatu produk memenuhi tujuan tersebut, itu menunjukkan kualitas. Pandangan prosedur mendefinisikan kualitas dalam hal spesifikasi asli produk. Jika produk sesuai dengan spesifikasi itu menunjukkan kualitas. Pandangan produk menunjukkan bahwa kualitas dapat dikaitkan dengan karakteristik yang melekat, misalnya fungsi dan fitur dari suatu produk. Akhirnya, pandangan berbasis nilai mengukur kualitas berdasarkan seberapa banyak pelanggan bersedia membayar untuk suatu produk. Dan selanjutnya ada topik tentang apa perbedaan cara Pressman dan Summerfile membahas software quality yang akan dibacakan oleh Aditya. Menurut Summerfile, manajemen kualitas perangkat lunak berkaitan dengan memastikan bahwa sistem perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan tujuan. Artinya, sistem harus memenuhi kebutuhan pengguna, harus bekerja secara efisien dan handal, dan harus dikirimkan tepat waktu dan sesuai anggaran. Penggunaan teknik manajemen kualitas bersama dengan teknologi perangkat lunak baru dan metode pengujian telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat kualitas perangkat lunak selama 20 tahun terakhir.
Penilaian kualitas perangkat lunak adalah proses subjektif. Tim quality management menggunakan penilaian mereka untuk memutuskan apakah tingkat kualitas yang dapat diterima telah tercapai. Mereka memutuskan apakah perangkat lunak tersebut cocok untuk tujuan yang dimaksudkan. Keputusan ini melibatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang karakteristik sistem. Sebagai contoh, 1. Apakah perangkat lunak telah diuji dengan benar dan apakah semua persyaratan telah diimplementasikan? Yang kedua, apakah perangkat lunak cukup dapat diandalkan untuk digunakan? Yang ketiga, apakah kinerja perangkat lunak dapat diterima untuk penggunaan normal? Yang keempat, apakah perangkat lunak dapat digunakan? Yang kelima, apakah perangkat lunak terstruktur dengan baik dan dapat dimengerti? Kualitas subjektif dari sistem perangkat lunak sebagian besar didasarkan pada karakteristik non-fungsionalnya. Ini mencerminkan pengalaman pengguna yang praktis jika fungsionalitas perangkat lunak tidak seperti yang diharapkan. Maka, pengguna seringkali hanya mengatasi kekurangan ini dan menemukan cara lain untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Namun, jika perangkat lunak tidak dapat diandalkan atau terlalu lambat, maka hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kualitas perangkat lunak bukan hanya tentang apakah fungsionalitas perangkat lunak telah diimplementasikan dengan benar, tetapi juga tergantung pada atribut sistem non-fungsional. Atribut ini mencerminkan ketergantungan perangkat lunak, kegunaan, efisiensi, dan pemeliharaan. Proses based quality. Yang pertama, define proses, lalu ke develop product, lalu assess product quality. Quality oke, jika yes ke standard size proses, jika no improve proses. Lalu kembali ke develop product. Dan selanjutnya menurut Pressman. Menurut Pressman itu definisinya, proses perangkat lunak yang efektif yang diterapkan dengan menciptakan produk berguna yang memberikan nilai yang terukur bagi mereka yang produksi dan bagi user. Dan selanjutnya ada quality factor. Menurut ISO 25010, ada dua faktor penentu kualitas software, yaitu quality in use model yang mempertimbangkan produk dalam konteks tertentu dan product quality model yang berfokus pada sisi statis dan dinamis pada komputer. Quality in use model. Yang pertama ada efektivitas, yaitu akurat dan kelengkapan yang digunakan pengguna untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada efisiensi, yaitu sumber daya yang digunakan secara efisien tetapi tetap mencapai tujuan pengguna sepenuhnya. Yang ketiga ada kepuasan, yaitu kegunaan, kepercayaan, kesenangan, dan kenyamanan. Yang keempat ada bebas dari risiko, yaitu mitigasi peningkatan ekonomi, kesehatan, keselamatan lingkungan. Yang kelima ada lingkup konteks, yaitu kelengkapan dan fleksibilitas. Product quality, kesesuaian fungsi, lengkap, benar sesuai, efisiensi kerja, waktu, pemanfaatan sumber daya, kapasitas, kesesuaian, kemampuan software berinteraksi dengan software lainnya, kegunaan, pengoperasian, perlindungan dari error, aksesibilitas, estetik, dapat diandalkan, kematangan software, pemulihan software, keamanan, kerahasiaan, integritas, akuntabilitas, keaslian, pemeliharaan, dapat digunakan kembali, dapat dimodifikasi, dan dapat diuji, portabilitas, adaptabilitas, instabilitas, dan dapat diganti. Kualitatif, quality assessment. Dimensi dan dua faktor kualitas berfokus pada penyelesaian produk perangkat lunak dan dapat digunakan sebagai indikasi umum kualitas aplikasi, di mana kita dapat mengembangkan sekumpulan karakteristik kualitas dan terkait pertanyaan yang akan menyelidiki sejauh mana faktor telah dipenuhi. Misalnya ISO 25010 mengidentifikasi kegunaan sebagai faktor kualitas yang penting.
subkarakteristik yang disarankan untuk kegunaan dalam ISO 25010, kesesuaian, kemampuan belajar, pengoperasian, kesalahan perlindungan, estetika, dan aksesibilitas. Kualitatif quality assessment, dimensi dan dua faktor kualitas berfokus pada penyelesaian produk perangkat lunak dan dapat digunakan sebagai indikasi umum kualitas aplikasi, di mana kita dapat mengembangkan sekumpulan karakteristik, kualitas, dan terkait pertanyaan yang akan menyelidiki sejauh mana setiap faktor telah dipenuhi. Misalnya ISO 25010 mengidentifikasi kegunaan sebagai faktor kualitas yang penting. Subkarakteristik yang disarankan untuk kegunaan dalam ISO 25010, kesesuaian, kemampuan belajar, pengoperasian, kesalahan perlindungan, estetika, subjektivitas, dan spesialisasi berlaku untuk menentukan kualitas perangkat lunak. Oleh karena itu, diperlukan definisi yang lebih tepat tentang kualitas perangkat lunak serta cara mendapatkan pengukuran kuantitatif kualitas perangkat lunak untuk analisis objektif, karena sebenarnya tidak ada namanya pengetahuan absolut. Seorang seharusnya tidak berharap untuk mengukur kualitas perangkat lunak yang tepat, karena dalam setiap pengukuran pasti ada bagian yang tidak sempurna. Kesimpulan dari yang kami bahas yaitu pembahasan mengenai software quality, itu cara Pressman lebih membahas quality untuk produk software-nya, sedangkan pembahasan mengenai software quality cara Summerfile dalam pembahasannya lebih ke arah manajemen. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan, lebih dan kurang yang mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.